Makanya doanya itu Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li ya khairan minha. Dan ini kata Ummu Salamah, ketika suami saya meninggal dunia, Abu Salamah, saya baca doa ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini kata Ummu Salamah, saya baca doa ini dan betul Allah jawab doa saya. Ya Allah, gantilah suami saya dengan yang lebih baik, kata Ummu Salamah tu. Ternyata Ummu Salamah kemudian dilamar oleh Nabi. Dan dia jadi istri Nabi, Pak. Karena doanya tadi itu, Pak. Ya. Jadi apa kalau meninggal istrinya baca tu, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala saya dan gantilah istri saya dengan yang lebih baik. Pasti, Pak, dikasih Allah lebih baik. Pasti, Pak. Tapi mati tu, Pak. Jangan ketika sakit Pak baca kok kerajo berang ibu kamu. Kawan ambo, Pak, ya meninggal istrinya, Pak. Ya kan, meninggal istrinya mubaramu 50 kurang lebih. Ya, Pak. Berapa mungkin baca doa aku, Pak. Dapat mu 30 nya sudah tu, Pak. Oh, itu khairan minha tu, Pak. Gitu. Dan sudah terbukti, Pak. Nah, ibu kalau meninggal suaminya baca ini. Ya, meninggal suami nanti baca tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya beri saya pahala dan gantilah suami saya dengan yang lebih baik. Datang yang lebih baik tu, ibu. Percayalah kamu. Ya. Tapi ibu yakin baca doa aku, jangan cubu-cubu. Ketika mati suami kan ambo cubu lah baca doa Ustaz patang lagi kat ibu. Ndak ada, nak bisa ada. Pokoknya harus yakin tu. Kena apa-apa. Kalau meninggal suaminya, meninggal istrinya kan memang harus dengan pasangan. Tidak bisa kita hidup tanpa pasangan. Dan kita minta lebih baik dan dikasih Allah lebih baik itu. Itu makanya Ummu Salamah dapat suami Nabi Muhammad setelah Abu Salamah meninggal dunia. Karena doanya tadi itu. Hatinya tenang, rahmat Allah datang, salawat dari Allah dapat, ampunan dosa dapat, pahala besar dapat, surga dapat ganti lebih baik. Bapak Ibu kalau diceluk orang Honda tu sebatai di motor tu. Percayalah kamu. Pinalilahnya pas tu ha. Walaupun dah auto nanti bu, tapi gantinya lebih baik tu. Dan dijamin tu Pak, akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, makanya doa ni dihafal ni Pak Ibu. Kalau ada musibah datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tu doanya tu Pak. Tu Nabi ajarkan hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Nah, bacalah doa ini Pak. Insyaallah diganti tu Pak. Nah, kalau ada ya apa-apa yang meninggal istrinya, aluyun dapat ganti sampai kini. Aduh lupa baca doa aku dulu kok. Tuh, kalau baca doa aku Pak capek Pak. Seminggu saya dapat ganti dia tu. Percayalah kamu Pak. Dikirim Tuhan langsung. Percayalah kamu. Itu doa tu perlu tu Pak dibaca. Ya. Makanya ada mantan Pak Rektor ambo kan. Mantan Pak Rektor UIN Pak dah. Meninggal isteri beliau nak Pak. Dapat dia ganti yang lebih baik Pak. Ya kan? Doktor, masih gadis ya Pak. Cantik, salihah, itu apa ya Pak? Itu berkat doa tadi itu tuh Pak. Itu. Tapi kalau meninggal Pak ya, jangan ketika ibu sedang sakit lebu bapak bacalah doa tu. Kau tak sabar nama tu. Tadangan ibu kau, baca doa tu ibu. Ini kalau sudah musibahnya datang. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi hadis terakhir kita baca ini, hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min. Begitu mengagumkannya hidup orang beriman kata Nabi. Apa yang mengagumkan dari hidup orang beriman? Inna amrahu kullahu khair. Semua hidupnya itu kebaikan kata Nabi. In asabathum sarra syakar. Kalau dia ditimpa kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Itu baik. Wa in asabathum darra, bila ditimpa kesulitan, petaka, bahaya, sabara, dia bersabar. Fakana khairal lahu, itu juga baik. Jadi manusia masuk surga dua saja Pak. Karena bersyukur atau karena bersabar. Dua-duanya amal besar Pak.
Karena setan, Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf ayat 17, setan itu misinya dua. Mencabut rasa syukur dari orang yang dapat nikmat, atau mencabut rasa sabar dari orang yang dapat musibah. Dua-duanya neraka, Pak. Orang yang dapat nikmat tidak bersyukur ke neraka, orang dapat musibah tidak bersabar ke neraka juga. Dan itu misi setan. Makanya kata setan, la tajidu aksarahum syakirin. Saya akan cabut rasa syukur dari hati manusia. Dan orang yang ditimpa musibah, itu keluh kesah. Kalau dia keluh kesah ditimpa musibah, berarti setan berhasil tuh, Pak. Dia tidak bersabar. Kata Nabi, dua-duanya ini adalah gaya hidupnya orang beriman yang tidak ada pada orang lain. Ditimpa kebaikan dia bersyukur, ditimpa musibah dia bersabar. Dua-duanya kata Nabi kebaikan. Maka orang bersyukur dan orang sabar nanti surganya sama, karena sama beratnya, Pak Ibu. Karun kenapa gagal? Karena gagal bersyukur. Ya, gagal bersyukur dia, Pak Ibu. Dan justru manusia ketika diuji dengan nikmat yang berupa kesenangan lebih banyak yang gagal ketimbang nikmat kesusahan, Pak. Orang kalau dikasih nikmat, kalau dikasih kesusahan, musibah, banyak yang mendekatkan diri pada Allah, Pak. Cobalah Bapak Ibu kalau nak percaya. Bapak Ibu kalau banyak masalah, rajin salat nak. Bapak Ibu kalau banyak masalah, rajin zikir nak. Itu bukti ketika musibah datang dekat kita pada Allah ternyata, Bapak Ibu. Nah, ketika nikmat yang datang, banyak manusia yang lupa, yang jauh dari Tuhan. Itu Karun salah satu contoh, Sa'labah contoh yang lain. Maka kata Nabi, yang paling hebat dari orang beriman itu dua. Ditimpa nikmat dia bersyukur, dan itu berzikir dia, alhamdulillah. Ditimpa musibah dia bersabar, nah innalillah. Dua-duanya kebaikan untuk dia. Ya, itu makanya ada Bapak Ibu cerita, ada seorang ibu cantik sekali. Tapi dapat suaminya Masya Allah. Ya, ketika kecil buruk kan nak lepas itu. Pokoknya Masya Allah saja. Ya. Lalu ya kata suaminya, suaminya, alhamdulillah kita akan masuk surga. Saya bersyukur sekali dapat istri secantik engkau dan sesaleh engkau. Kata suaminya, ya, saya dengan syukurnya akan masuk surga. Kata suaminya, iya innalillah. Ya kan? Saya pun masuk surga juga karena bersabar dapat suami cuda. Jadi kan dua-duanya masuk surga, Pak. Yang suaminya masuk surga mensyukuri dapat istri yang cantik, yang istri pun masuk surga karena bersabar dapat suami yang suruh puiko. Gitu. Tidak masuk surga dua-duanya, Pak. Tidak ada gelisah kan, tenang hidupnya tuh. Nah, begitulah hidup seorang beriman tuh, Pak Ibu. Sabar dan bersyukur. Dia seperti burung, Pak Ibu. Dua-duanya harus dikepakkan. Ini bukan kepak sayap yang satu lagi, ya. Ini ada pula ini ada kepak sayap sabar, ada kepak sayap syukur. Dua-duanya akan melambungkan manusia ke hadirat Allah. Kalau sayap yang dua ini dikepakkan, Bapak Ibu, sabar dan syukur, manusia akan diangkat Allah ke surga yang paling tinggi. Itu makanya nanti orang sabar kata Allah, salamun alaikum bima sabartu. Itu maka Nabi Sulaiman itu, Bapak Ibu, apa yang membuat Nabi Sulaiman masuk surga? Ini syukurnya. Liyabluwani am askura am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Ujiannya nikmat ini, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih semua kesenangan. Ternyata Nabi Sulaiman bersyukur. Nah, inilah doa Bapak Ibu ya, minimal doa yang harus kita baca ketika ada musibah datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti Bapak Ibu baca aja di buku kalau lupa. Dihafal. Ini ya minimal innalillah lah, Pak. Kalau memang itu sudah populer dan kita hafal itu saja sudah innalillah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, tidak mesti harus sesuai tema. Boleh Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalam setiap bentuk kesabaran itu kita harus menggunakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Salah satu musibah yang menimpa kita itu
kan sakit. Sakit itu kan macam-macam, ada yang sakit sekali dari sakit terus sembuh. Tapi ada juga sakit yang itu berpanjangan. Jadi kalau kita merasakan musibah sakit, contohnya sakit yang berpanjangan itu, kapan waktunya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah sekali aja kita ucapkan atau bagaimana? Atau sering kita ucapkan kata-kata itu? Karena kita sakitnya berlanjut satu. Lalu yang kedua, tanya Bapak, apa tadi? Kalau kita bersabar tadi, maka Tuhan Allah sedang mengampunkan dosa kita. Yang lagi pertanyaan adalah, kalau kita kalau kemarin juga mengatakan kita apa ya tadi dalam keadaan kita apa itu kan Tuhan akan mengampuni semua dosa dari dosa kita. Lalu yang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu memang akan mengampunkan dosa kita semuanya kecuali yang kecil? Karena dosa itu kan disamping dosa kepada Allah, juga banyak dosa kepada makhluk. Nah, ini yang sering selalu menjadi pertanyaan saya di Bapak. Apakah Allah juga bisa mengampunkan dosa-dosa kita kepada makhluk? Karena kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita pasti pilihannya dosa kepada makhluk yang lain. Lalu yang ketiga tanyanya lupa baik. Kan tadi di Al-Baqarah 155 156 itu kata Allah, allazina iza asabathum musibah qalu, mereka yang ketika ditimpa musibah mereka langsung berkata innalillah. Itu artinya kalimat innalillah itu saat musibah menimpa. Bagaimana kalau kita sakit Ustaz? 2 bulan tu innalillah setiap hari enggak. Innalillah tu ketika sakit datang. Misalnya tiba-tiba saja bapak terkapar sakit. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi selama sakit berlanjut, yang diajarkan Al-Quran zikir yang lain. Minimal zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paling tidak Bapak Ibu baca Al-Quran atau berzikir yang lain. Karena selama kita sakit itu Bapak Ibu, sebaiknya jangan berdoa minta sehat. Saya tidak melarang Bapak Ibu berdoa minta sehatnya. Karena sehat belum tentu baik. Boleh jadi Allah sedang menarik kita. Engkau sudah terlalu jauh dari saya, kata Allah. Sini, kata Allah, ditarik Pak dengan penyakit. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, ketika Bapak Ibu sakit, tu banyak berzikir lidahnya tu. Percayalah kamu. Ya nak? Ketika sakit kau Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu ketika sehat tak tantu biji tasbih Bapak Ibu. Ketika sakit, dia minta banyak biji tasbih. Subhanallah. Itu siapa? Ya nak? Lah sehat Pak dia campak biji tasbih kali. Itu bukti Allah ingin menarik kita sinilah kata Allah. Minimal Bapak Ibu ketika sakit maksiat berkurang. Pasti itu Pak. Ketika sakit tak ada pikiran kotor le Pak. Tak ada tekanan maksiat le Pak. Minimal Ibu kalau sakit tak ada ken kamari le tu. Kalau sehat Bapak Ibu ken kamari je ke? Berjalan kamari berkumpul siko pertemuan siko dosa saya bertambah tu hari Pak. Ditarik. Alah macam tu sekolah je tu. Berhenti dia berdosa le sakit Pak Ibu. Jadi mana buruk sakit tu? Makanya tak ada yang buruk. Yang buruk tu kita saja yang tak paham tu Pak Ibu. Pernah Bapak Ibu lihat ada orang stroke memperkosa orang? Enggak Pak. Allah sakit Allah kan dosa ketika raja je Pak. Itu makanya Bapak Ibu ya di akhir hayat kita ni sering kita dikasih penyakit-penyakit yang serius oleh Allah tu. Karena dua tujuan Allah tu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu di hujung ayatnya di hari tuanya dikasih penyakit berat oleh Allah? Satu, Allah ingin mencabut dosa-dosa kita. Dua, Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita tu tadi itu, rahmat tadi itu. Itu tadi itu surga yang paling tinggi tadi itu. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu di saat-saat usia segini lah banyak penyakit tibu, alhamdulillah lah baca doa.
Itu dosa kita berguguran dan surga tinggi menanti juga. Jangan Bapak Ibu bangga loh deh. Ustaz ambulan 65 Ustaz tak pernah sakit loh Ustaz. Dosa banyak tu Bapak Ibu tak ada diskon tu. Justru dia acok sakit kok Pak di diskon Pak tu. Maka ketika sakit tu perbanyak saja zikir. Perbanyak zikir. Ya kalau minta sehat boleh saja. Kalau Bapak Ibu berkata, ya Allah, jika sehat baik untuk saya, beri saya kesehatan. Tapi bila sehat tidak baik untuk saya serahkan urusan pada Engkau ya Allah. Bapak Ibu boleh minta mati, boleh. Ya Allah, bila mati baik untuk dunia dan akhirat saya, maka matikan saya. Tapi bila hidup baik untuk dunia dan akhirat saya, beri saya kehidupan. Boleh. Yang tak boleh tu, ya Allah, lama rasai mana duit dan kau sakit lah lama mana kau hutang lah banyak mana kau mati saja lah tu pupiaso tu Pak. Dosa tu Pak. Jadi sakit itu bahagian daripada nikmat yang kita belum sadar itu nikmat. Ya Pak. Itu kenapa Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit konon 8 tahun katanya Nabi Ayub itu sakit Pak. Badannya berulat, tak ada penyakit sehebat Nabi Ayub. Tapi apa kata Nabi Ayub sepanjang sakitnya? Ya Rabb, inni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Itu baca nanti surah Al-Anbiya ayat 83. Itu doa Nabi Ayub. Ya Allah, saya memang datang penyakit kepada saya, tapi saya yakin sakit yang Engkau timpakan ke saya karena rahmat Engkau. Wa anta arhamur rahimin. Engkau memberi rahmat kepada saya dengan penyakit ini. Coba Nabi Ayub Pak. Dikasih penyakit 8 tahun, kata Nabi Ayub, ini rahmat Allah yang paling besar untuk saya. Kenapa? Ternyata Nabi Ayub semakin sakit badannya, semakin lidahnya semakin banyak berzikir. Itu maka setan makin gondok, ya makin jengkel lihat Nabi Ayub Bapak Ibu. Makin berat penyakit, makin banyak sujudnya, makin banyak zikirnya. Itu konon katanya ada sebuah riwayat mengatakan Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah saat semua badannya dimakan ulat. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, tolong sisakan hati dan lidah saya, agar keduanya masih bisa menyebut namamu. Badan sudah habis Pak. Makanya ada cerita, Allahu a'lam nih, saya belum tahu kesahihannya Bapak ya. Ya, tapi ini ceritanya populer di kalangan orang-orang sufi. Itu makanya Nabi Ayub, ya kenapa orang assalamualaikum Pak? Assalamualaikum itu nyogosok lantaina sumungkonya. Pernah bercelik orang kemudian salat, ya nyambil lantai lalu tu nyikan ke muka kakanyang tu. Itu konon ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika bersujud salat, itu ulat-ulat di badannya berjatuhan. Berjatuhan ulat-ulat di badannya itu. Ketika ulat itu jatuh, dia assalamualaikum, ditarik satu-satu. Makanlah, ambillah. Ini rezekimu katanya. Allah yang mengirim engkau mengambil rezekimu, ambillah. Jatuh ulik dari badannya Pak, saking sabarnya Nabi Ayub tu, nyambi ulik, kau nyelatan ke tampik tu balik, makanlah. Awak nyamuk selalu bereket langsung. Padahal boleh jadi maksud nyamuk tu mengambil darah kotor kita. Di situ mungkin ada haram nyambil nyamuk nyoba pai. Lah selamat Bapak Ibu tu. Nabi Ayub dah jatuh ulat taruh lagi ke badannya, makan katanya. Kenapa? Nabi Ayub tu pernah kaya Pak. Pernah hidup kaya dia Nabi Ayub itu. Dan ada pepatah bijak mengatakan begini, bicara kalau terlalu banyak ada bohongnya. Harta kalau terlalu banyak ada haramnya, pasti Pak. Tak pindah loh Pak. Makin banyak harta dan haram pasti terselip di situ. Masuk ke badan kita Pak, yang haram tadi walaupun sesuatu. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya terlebih dahulu kata Nabi, baru ke surga. Kalaupun masuk surga. Nah supaya nak masuk surga, tu dikasih penyakit di sini tu. Makanya puasa mengampuni dosa kan, supaya kurui awak labi lama haram tu you puasa. Kau dah habis, tu datang penyakit dah dikuruihin badannya penyakit. Maka orang sakit kurui badannya nak Pak. Orang sakit tu kan kurui badan tu. Tu cara mengambil lama haram tu supaya orang di neraka tak bermasalah besok dia masuk neraka. Maka Nabi Ayub tu ketika ulik mengambil badannya, nyop ambil balik, makan. Itu sabarnya Nabi Ayub.
Sabar namanya itu, Pak. Ya. Makanya ketika dia sakit, dia berkata, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkau yang maha penyayang, ya Allah. Tidak ada benci engkau kasih penyakit seburuk ini, tidak ada. Engkau sayang kepada saya. Itu zikirnya, Pak. Nabi Yunus juga begitu, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, mungkin saya zalim, mungkin saya berbuat salah, maka engkau hukum saya dengan begini, masuk saya ke perut ikan. Ini mengampuni dosa saya. Kan Nabi Yunus masuk perut ikan kan berdosa, Pak. Karena dia meninggalkan umatnya dalam keadaan marah tuh. Dan marah seorang nabi itu dosa, Pak. Seorang nabi tidak boleh marah. Ya, meninggalkan umat itu marah tuh, Pak. Itu hukum Allah dia. Maka mengampuni dosa dia tuh Nabi Yunus tuh, Pak. Maka tidak ada satupun yang menimpa kita, harta kita, diri kita, kehormatan kita, yang hati kita terasa perih, sakit, itu dosa Bapak Ibu digugurkan itu. Percayalah Bapak Ibu, digugurkan Allah. Tambah lagi tadi, Allahumma jurni, dikasih pahala yang besar, rahmat menanti, hidayah menanti. Itu makanya kata Nabi, di ajaban li amrin mu'min, sungguh mengagumkan hidup orang beriman, kata Nabi. Iza asabahum as-sarra, bila dia ditimpa yang menyenangkan, syakara, bila ditimpa musibah, sabara, selesai urusannya, hidupnya bahagia. Innalillah itu kalimat awal, Pak. Ada musibah datang, innalillah. Yang tak menyenangkan, innalillah. Ibu pacar piring, innalillah. Pacar pot bunga, innalillah. Rusak motor, innalillah. Innalillah semua. Bukan milik saya, sudah. Selesai. Ya. Nah yang kedua tadi, Pak. Yang ketiga, saya ingat Bapak sekalian, kan tadi kalau kita sabar, kalau diganti yang lebih baik. Ada cerita juga bahwa kalau misalnya seorang istri yang punya suami, suaminya tidak lebih baik, contoh bahasa tadi dikasih yang lebih baik. Katanya kalau dia sudah bersama suami lagi, nanti dia akan tidak bisa dengan suami yang sama. Jadi dia sebenarnya tidak mau dapat suami yang lain itu bersama. Cuma dari apa itu? Iya, nanti seorang perempuan akan dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir, betul. Makanya Nabi Muhammad berkumpul bersama Ummu Salamah, tidak bersama Abu Salamah, Ummu Salamah. Ummu Salamah bersama Nabi Muhammad kelak di sorga, tidak bersama Abu Salamah. Dan suami terakhirnya Nabi Muhammad. Itu begitu analoginya begitu, Pak, betul. Tapi kalau ibu-ibu nak mau, ada tidak usah lah, ada udah ada lama saya. Ya tidak usah lah doa, tidak usah lah minta. Ya. Innalillah saya. Kok cinta mati kan? Ya besok dia nak sebut udara ni ko sudah udara dah tukar-tukar sudah. Ya mana tahu dia Bapak Ibu yang kedua kok lebih rancak, lebih khairan kan? Kan bisa jadi. Surganya lebih tinggi tu. Ibu ikut yang terakhir. Tu yang pertama apa Ustaz ibu ambo besok. Hendaknya bidadari banyak mah. Maka ibu fikirlah. Banyak bidadari tu. Banyak bidadari tu Ibu. Tapi ibu kalau niwa besok seminggu risiko boleh aja Pak. Di surga tak ada larang lagi Pak. Dosa tak ada, ibadah tak ada, maksiat tak ada, semua happy. Di surga tu yang ada kesenangan, kenikmatan. Makanya kata Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di sini rumah kenikmatan, tak ada rumah maksiat, tak ada rumah ibadah, rumah kenikmatan, nikmah. Tak ada yang tidak boleh. Gibah di sana boleh gibah. Oh kan di sana ada lagi lara Ustaz. Ya memang riba tak lara di sana, di dunia yang lara, di sana tak ada lara. Kenikmatan bergunjing ini nikmat tak ibu-ibu? Ibu-ibu menyabut orang nikmat tak? Nikmat ke? Maka ibu bisa berjam-jam menyabut orang tu. Habis itu disuruh dibolehkan Pak, diloskan tu. Sabutlah orang. Barang hari, barang minggu cuba dapat cerita orang Pak Ibu. Ada dosa oleh, disiko berdosa Pak, kena lara namanya. Jadi di sana tu tak ada lagi persoalan Pak. Ya, persoalannya kini kok masuk dulu. Inilah masuk beko situ etong beko Ibu wan karancak, saya beko etong di situ. Ya kan? Tapi Ibu baca salah doa tu dulu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, nanti ganti dengan lebih baik tu Pak. Apalagi apa-apa perlu mana baca doa aku Pak. Ya perlu mana baca doa aku Pak. Makanya apa-apa kalau mati orang rumahnya nya menangi kambang tangannya Pak. Kok nya menangi. Kata karena memperhatikan saya ada datang gitu.
kesian yang datang. Itu, pokoknya pak aku nak lagi indah pak. Itu rahasianya pak. Pak aku nak pakai indah lah pak. Ibu-ibu ada indah 4 bulan 10 hari tu. Kalau pak anda pak meninggal isterinya kini pak, besok pagi boleh menikah. Boleh pak. Kalau punya perasaan ya, kalau enggak tu pak. Tapi begitu. Karena memang khairan minha tadi. Ya, wa akhlif li ya khairan minha. Tolong ganti dia ya Allah dengan. Itu makanya doa banyak itu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' manakhalahu. Itu seterusnya. Waqsilhu bil ma'i wasalji wal bar wa abdilhu khairan min ahlihi. Gantilah dia. Kita minta tu pak. Ya Allah, ganti dia dengan yang lebih baik. Gantilah isteri saya dengan itu doa awak ketika mai kota buju ibu. Ndak. Apa berdoa di belakang ibu tu mah? Apa doa apa? Wa abdilha khairan min ahliha. Ya Allah, gantilah isteri saya dengan yang lebih baik dari dia. Itu pak. Ku duit lah ibu, mungkin ibu lapak apa tu mah. Awak doa. Tapi itu doa diajarkan Nabi. Iya pak. Bacalah doa. Ibu bacalah doa takbir yang ketiga itu tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Itu salah satu doanya pak. Wa abdilhu. Ibu juga begitu doanya. Mati ya pak. Itu doa ibu tu. Ya Allah, gantilah dia khairan min ahlihi. Gantilah dia dengan suami yang lebih baik. Itu pak. Itu ketika salat baca doa tu pak. Memang itu doa musibah. Karena musibah itu Allah turunkan karena Allah ingin mengganti dengan lebih baik. Itu makuk dimatikan apa tu Allah ingin tahu ganti lebih baik. Itu makuk dimatikan ibu itu pak. Kata Allah kau masuk kau ganti lebih baik kau cakap Allah. Itu tu pak. Makanya musibah tu kalau innalillah tu tandang kok pak. Tapi ingat bapak-bapak ya, tolong doa aku dibaca lah ibu mati besok. Jangan ketika ibu sehat baca kau. Ya kan mengamuk ibu mereka gitu. Ya. Kalau bapak-bapak nanti Ustaz, kalau bapak nanti punya suami punya istrinya banyak gimana Ustaz? Ya sadonya berkumpul je nya. Misalnya apa-apa aku punya istri hampir atau 6. Ya tak? Bisa jadi Pak, mati menikah, mati menikah, 6 istrinya Pak. Masuk surga sadonya Pak. Oh, berkumpul lah sadonya Pak. 6-6-nya tambah bidadari. Banyak tu Pak. Gitu. Itu penting doa mengganti itu Pak. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Jadi dibaca aja doa ni ya kalau ada musibah nanti datang. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.